Podcast bersama tim juri dari provinsi dalam rangka Lomba Go Green and Clean tingkat Kota Madiun. Jawa Timur yang saat ini menilai Lomba Go Green and Clean tingkat Kota Madiun di Kelurahan Kalidono, Kecamatan Kardoarjo, Kota Madiun. Baiklah sobat podcast Warta Kambir, kita sedikit berbincang dulu sebelum tadi Mas Wahyu dan Bu Lilis tadi ke lokasi. Sebenarnya apa sih tujuan dari diadakannya Lomba Go Green and Clean itu? Tujuannya sedikit saja dari Mas Wahyu. Terima kasih. Jadi untuk Go Green itu sendiri adalah kami menciptakan habit ya, atau kebiasaan. Jadi tidak hanya lomba. Lomba itu biasanya selesai program atau selesai kegiatan ini berhenti dan berakhir. Tapi kalau habit itu terus berjalan seiring dengan perkembangan penduduk, mereka harus terbiasa dengan kehidupan yang ramah terhadap lingkungan. Perilaku ramah lingkungan hidup itu harus ditanamkan di pemukiman, di setiap warga yang bertempat tinggal di lingkungan itu sendiri. Siapa yang peduli ya warga itu sendiri. Nanti kita ini yang ada di Kota Madiun ini mengedepankan tentang kesampahan, tentang penghijauan itu yang kita tekankan, serta inovasi dan penghematan energi maupun air. Jadi itu nanti terintegrasi menjadi penilaian juga nanti di tingkat yang lebih tinggi lagi. Nanti ada di tingkat provinsi itu seperti berseri, terus ada di tingkat nasional seperti Proklin. Ya, nanti harapannya adalah bisa kesinambungan cikal bakal dari kegiatan Go Green di tingkat kecamatan atau tingkat kelurahan dulu ya, terus kecamatan, ke kota, dan lanjut ke provinsi serta ke nasional. Itu harapannya untuk melestarikan bumi kita. Jadi bumi ini agar tetap lestari, yang kita tinggali ini agar tetap terus bisa kita tempati sampai anak dan cucu keturunan kita nanti masa depan. Apalagi seperti saat ini ya Mas Wahyu ya, sangat cuaca sudah sangat panas. Ya. Entah itu di Surabaya kan seperti itu ya. Di Surabaya, di Kalidono juga sama seperti ini kena kegerahan. Betul, itu salah satu dari dampak lingkungan yang kita lakukan secara tidak langsung. Memang itu akan terakumulasi, jadi kenaikan suhu di bumi ini tidak bisa kita hentikan. Ini terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi. Jadi sejak revolusi industri itu manusia atau kita sebagai penikmat dari teknologi itu juga akan berdampak pada lingkungan, termasuk iklim kita saat ini yang mudah berubah dan tidak bisa ditebak, serta suhu yang semakin lama semakin naik ya. Sekarang aja di Jawa Timur diperkirakan ada 38 derajat Celcius yang paling tinggi ya. Itu di wilayah Jawa Timur saat ini dan sangat berat sekali. Kalau kita sebut kalau di orang Jawa itu hot potato, apa itu panasnya kentang-kentangan. Itu ya, panasnya kentang-kentangan gitu ya. Ya itu. Jadi dari dampak ini semuanya memang berdampak. Jadi di sini kalau ada Go Green berarti kita boleh ada pembakaran sampah. Pembakaran sampah tidak boleh. Terus kita harus menanam, kita harus banyak oksigen ya, karena oksigen ini salah satu pembentuk dari lapisan ozon kita berbentuk dari oksigen itu tadi. Oksigen pabriknya yang terbesar satu-satunya adalah di pohon. Nah, kita tahu bahwasanya pohon itu melalui proses fotosintesa yang di situ menghasilkan gas oksigen dan H2O, itu satu-satunya pabrik yang baik untuk menghasilkan oksigen. Kalau oksigen kita itu banyak, saya yakin suhu kita juga akan semakin tinggi ya. Kita merasakan segarnya kalau di bawahnya pohon kalau siang hari itu saya yakin kita juga akan menguat ngantuk dan kepengen tidur karena saking segarnya ya. Itu yang terjadi. Jadi kalau di perkarangan rumah itu biasanya
warga tidak sadar bahwasanya membakar sampah itu berbahaya, gitu ya. Tidak hanya gasnya masuk ke ozon kita, tetapi gas itu juga bisa kita serap, namanya gas dioksin, itu sangat berbahaya. Ada gas CO, ada gas monoksida, itu kalau masuk dalam tubuh kita bisa memicu yang namanya kanker, termasuk kantong kita. Ya, gitu. Iya, masalah itu sekali. Nah, kalau di Kelurahan Kalidoro, beberapa saat yang lalu, Mas Baru, kita sudah menerima penghargaan untuk proklim, tapi bukan trofi, masih sertifikat. Proklim utama tingkat nasional di 7 di Asabri. Lalu kita beberapa saat yang lalu, Pak Lurah yang menerima kelurahan bersegi untuk kategori Pantana. Nah, ini saya akan bertanya kepada Pak Lurah dahulu. Dalam rangka lomba Go Green and Clean tingkat kota Madiun tahun 2024 ini, apa saja sih yang sudah dipersiapkan untuk menyambut si lomba Go Green and Clean tahun 2024? Ya, baik, jadi lomba Go Green ini sebenarnya sudah kita mulai persiapannya sudah lama ya maksudnya ya. Sebenarnya ini benar apa yang sama tadi Pak Wahyu, bahwa ini adalah bentuk habit ya, kebiasaan. Dan dengan adanya lomba seperti ini tuh akan memotivasi warga untuk tetap melaksanakan upaya-upaya Go Green. Karena saya yakin ketika tidak ada lomba itu pasti orang biasanya kita hanya mensosialisasikan apa istilahnya menginformasikan, tapi tidak ada upaya atau iya aplikasinya tidak ada. Tapi dengan adanya lomba seperti ini kan perlu kita laksanakan untuk apa ya, itu tadi untuk habit, kebiasaan dari tahun ke tahun kan ada lomba itu selalu nanti akhirnya masyarakat sudah terbiasa dengan ada seperti ini. Dan yang paling pentingnya adalah yaitu pengetahuan terhadap seperti tadi disampaikan bahwa ternyata oksigen ini sangat berapi. Nah ini masyarakat akhirnya tahu dari mulai lomba tidak terkait dengan persiapan kita sudah sering setiap ada pertemuan, kita ada pertemuan warga itu kita selalu ambil di rumah, kita selalu datang ke situ terkait dengan lomba, kita sampaikan bahwa ini loh kita ada lomba, ayo kita semangat semua untuk melaksanakan ini. Karena apa? Karena tahun ini kembali lagi untuk kita semua, manfaatnya untuk kita semua bersama, termasuk nanti untuk anak cucu kita. Dan kita selalu menstimulasi bahwa ini adalah lomba itu kita semua, terus dan setiap ada cara kerja bakti itu kita juga dari perangkat pun juga harus turun, kita wajibkan turun. Karena apa? Kan tidak mungkin saya turun aja, tapi kita sendiri tidak pernah terlibat langsung. Istilahnya apa? Bahasa Jawa ini kok sih kali ingat sosial, ingat operasi, jadi langsung kita harus terlibat secara langsung, pasti kita harus juga ikut langsung terjun untuk melaksanakan kerja bakti, melaksanakan penghijauan terkait dengan Go-Green itu supaya kita hampir setiap dulu sekali kita paling nggak mesti ke masyarakat. Betul kan? Ya, sejauh ini Pak Lurah kesulitannya seperti apa? Kalau untuk menggerakkan warga misalnya itu sampai sejauh mana? Apakah ada kesulitan? Apakah tidak ada sama sekali? Kesulitan pasti ada ya, kesulitan pasti ada. Karena masyarakat itu sendiri kan karakternya beda-beda ya. Walaupun sebenarnya Kalidoro ini luar biasa, hampir mungkin 75% ke atas gampang lah gotong royongnya kayak dengan biologinya. Tapi kan ada 25% ini yang mungkin bisa ngebosi, misalnya ini juga menjadi PR bersama. Yang entah pinternya kita, sabar-sabarnya kita memberikan pemahaman kepada mereka yang 25% ini supaya akhirnya juga masuk yang 75% ini lagi. Kali ada. Jadi tidak hanya penghijauan tadi ya, oksigen, tapi kita harus sekarang ini survive itu terkait dengan ketahanan pangan. Kalau ketahanan pangan ini Bu Riris nyalinya. Ini Bu Riris Mujirayu ketahanan pangan di pertanian ini beliaunya sangat action bisa gitu. Jadi iya, kalau kemarin kita juara berapa? Juara 2 ini lomba ketahanan pangan untuk tingkat kota. Nah ini ngomong sembari Bu Iris ada di sini, istilahnya trik dan hemat apa sih untuk memicu ketahanan pangan yang ada di kelurahan? Terima kasih. Memang tujuannya itu ya, jadi ini bukan menjadi tujuannya saja, tapi juga menjadi dompet dan gitu. Ekonomi ya, ekonomi. Jadi program dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun ini sangat luar biasa. Selain untuk merubah habit, jadi
yang dulunya tidak saling mengenal sekarang itu. Jadi kami sama Mas Wali sudah 3 hari di sini, sudah 8, ini yang ke-9 kelurahan. Terakhir alhamdulillah itu semuanya hampir sama masyarakatnya. Untuk masyarakat sendiri itu kan susah sekali. Mungkin 2-3 tahun yang lalu tidak seperti ini gitu kan. Untuk ketahanan pangan di sini itu kenapa kemarin itu, mohon maaf ya, kenapa tidak menghasilkan juara 1, mungkin kurang kontinu ya. Jadi biasanya gini Pak Lurah, kalau sudah habis panen, setelah itu sih ada jeda tidak menanam 1 atau 2 bulan. Jadi sebelum panen kita tuh sudah harus tunggu itu dulu. Begitu panen, jarak 1 minggu, karena diolah, kasih pupuk, habis itu langsung ditanam. Jadi terus ada kontinu dan ya ada kelompokan saat ini yang dibutuhkan apa? Mungkin 2-3 bulan lagi cabai yang mahal. Kita harus tahu pasar. Jangan semua nanam tomat, semua nanam tomat. Akhirnya tomat jatuh sampai 5.000. Jadi kalau semua nanam tomat, kita harus tahu pasar. Oh itu semua kok tomat. Kita yang lainnya aja. Bawang merah gitu. Kemarin bawang merah sempat sampai 15.000. Sedangkan bawang merah itu biasanya sampai 70-60 kan gitu kan. Kita harus melihat kondisi dan apa yang sedang ditanam itu kita harus memilih. Mudah-mudahan nanti di tahun depan Remegolo ini P2L-nya bisa mencapai juara. Amin. Jadi triknya kita harus tahu situasi pasar. Jadi ada keterikatan di Pak Wahyu antara green and clean sama green ekonomi harus ditubuhkan di kelurahan masing-masing. Ya Bapak Ibu yang sangat luar biasa, karena keterbatasan waktu, Bapak Ibu harus ke monitoring ke lokasi, ke lapangan. Terima kasih sudah berkunjung di podcast Suara Kampir. Sudah bisa sambung lagi. Ya demikian Sobat Podcast Suara Kampir, bercerita dengan tahu-tahu yang luar biasa. Dan salam Bumi Masih lestari. Mari jadikan bumi kita tetap lestari.